semua, kembali lagi bersama saya Sabita di channel Belajar Arsitektur. Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa klik like di video ini, kemudian subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oh iya, jangan lupa juga untuk bagikan video ini ke teman-teman kalian atau ke saudara-saudara kalian agar video-video dari kami bisa lebih bermanfaat. Di video kali ini, kita akan membagikan tips-tips lagi nih tentang mendesain. Nah, tips desain kali ini cocok banget nih bagi kalian, para bunda-bunda atau para orang tua dan juga mama muda yang mempunyai anak kecil. Semakin bertumbuhnya anak, semakin para orang tua harus mulai mengajarkan anak-anak mereka untuk tidur di kamar mereka sendiri. Nah, gimana kalau misalnya anak-anak takut banget nih untuk tidur di kamar sendiri? Nah, Anda bisa mulai mendesain kamar tidur anak-anak semenarik mungkin agar mereka lebih betah di dalam kamar. Nah, jika mereka sudah mulai betah di dalam kamar, bagi anak-anak kamar tidur itu terasa dunia milik mereka sendiri. Mereka di dalam kamar ini bisa beristirahat, belajar, atau bahkan juga bisa dijadikan ruang bermain bagi mereka. Selain itu juga anak-anak harus merasa aman dan nyaman di dalam kamar tidur. Itulah sebabnya desain interior kamar tidur anak harus dibuat semenarik dan seunik mungkin sesuai dengan kebutuhan ruang, keinginan, dan juga cita-citanya agar tidak terasa membosankan. Selain itu juga kamar tidur anak diharapkan dapat membangkitkan rasa ingin tahu, kreativitas, dan juga intelijensi dari mereka. Nah, berikut adalah tips-tips mendesain untuk kamar tidur anak yang diharapkan dapat membantu kalian para mama-mama muda dan juga orang tua. Yuk langsung cek aja apa aja sih tips desainnya. Tips yang pertama, ada mendesain sesuai dengan kebutuhan anak. Kebutuhan di kamar tidur anak dan orang dewasa tentunya berbeda. Anak-anak cenderung lebih membutuhkan storage untuk menyimpan peralatan atau mainan-mainan mereka, dan juga mereka tidak perlu membutuhkan lemari pakaian sebesar lemari pakaian orang dewasa. Lalu apa aja sih kebutuhan ruang untuk kamar tidur anak? Tentunya dimulai dari kamar tidur. Untuk kamar tidur anak sebaiknya disesuaikan dengan usianya. Misalnya kalau Anda mempunyai anak berumur 5-10 tahun, Anda tidak perlu menggunakan kasur yang terlalu besar. Maksimal gunakanlah kasur ukuran 120 x 200 cm. Menurut kami itu sudah cukup untuk area beristirahat bagi anak-anak. Jadi setelah menyesuaikan tempat tidur, ada space lain yang bisa digunakan untuk area bermain anak-anak. Kemudian jangan lupa meja belajar anak. Meja belajar ini tentunya sangat penting diletakkan di kamar tidur anak, karena sebagian besar waktunya juga nanti akan digunakan untuk mengerjakan PR. Nah, penentuan meja belajar ini juga harus disesuaikan dengan ukuran tergantung dengan usia dari anak-anak ya. Kalau untuk standar ideal untuk orang dewasa itu 80 cm, berarti kalau untuk anak-anak bisa kurang dari di bawah itu. Kemudian masuk ke tips kedua, yaitu desain sesuai dengan cita-cita anak. Supaya desain kamar tidur anak lebih menarik, Anda bisa menyesuaikan dengan cita-cita dan keinginan mereka. Misalnya, kalau anak-anak Anda menginginkan menjadi astronot, Anda bisa mendesain ruangan seakan-akan seperti berada di luar angkasa. Misalnya ada apa? Hiasan-hiasan planet-planet kecil, kemudian dominasi warna biru, kemudian mungkin ada beberapa hiasan-hiasan roket-roket, dan juga baju-baju astronot. Dan bisa juga kalau misalnya anak Anda bercita-cita menjadi princess nih, untuk yang perempuan, bisa juga mendesain kamar tidur anak Anda dengan suasana ala-ala kerajaan di Disney Princess dan juga warna-warna yang dominasi warna pink. Yang ketiga, manfaatkanlah setiap sisi ruang kamar tidur. Kamar tidur anak membutuhkan lebih banyak storage dan penyimpanan. Semakin banyak anak, semakin banyak juga wadah dan storage penyimpanan yang diperlukan. Karena itu, jangan lupa manfaatkan setiap sisi dan setiap sudut ruangan di dalam kamar tidur Anda dan usahakan digunakan semaksimal mungkin. Untuk penyimpanan mainan anak, Anda bisa menggunakan baki atau sliding toy box, atau Anda bisa juga menggunakan storage wadah-wadah penyimpanan yang berbentuk transparan agar bisa memudahkan anak untuk mencari dan menyimpan mainan mereka. Hal ini juga dapat membantu mengajarkan anak untuk membereskan mainannya sendiri dan membereskan kamarnya sendiri setelah mereka selesai bermain. Anda juga dapat meletakkan rak gantung atau rak buku di atas meja belajar yang difungsikan sebagai penyimpanan buku-buku mereka, atau bisa juga digunakan untuk menata pajangan-pajangan mainan-mainan mereka.
Tips yang keempat, pilih perabotan multifungsi. Usahakan Anda menggunakan perabotan yang multifungsi ketika ingin mendesain kamar tidur anak Anda. Seperti menggunakan tempat tidur bunk bed jika Anda memiliki anak lebih dari satu, atau Anda juga bisa membuat bunk bed kamar tidur anak ini memiliki storage di bagian bawahnya. Atau jika ingin menggunakan bunk bed yang lebih kompak dan multifungsi, Anda bisa mengcustom sendiri bunk bed Anda dengan di bagian bawahnya digunakan sebagai area untuk belajar dan di lantai 2-nya bisa digunakan untuk area untuk tidur. Tapi perlu diingat untuk membuat bunk bed custom ini, Anda harus berdiskusi langsung dengan desainer interior gimana nanti bagusnya dan juga teknis pembuatannya. Karena biasanya bunk bed custom ini masih jarang di pasaran, biasanya ada beberapa mungkin di brand-brand besar seperti IKEA. Yang kelima, ada sisakan untuk area bermain. Tentunya kamar tidur anak juga digunakan sebagai area bermain bagi mereka. Anda bisa menggunakan area kosong ini, area kosong yang tersedia di dalam kamar setelah mengisi beberapa perabotan, digunakan menjadi area bermain. Misalnya, si kecil bisa mengundang teman-temannya untuk pesta minum teh di dalam kamar dengan menggunakan meja makan mini dan kursi-kursi mini. Kemudian, Anda juga bisa menghias area bermain ini dengan misalnya mini kitchen set jika anak Anda suka bermain masak-masakan. Kemudian jika anak Anda nih suka bermain Hot Wheels, Anda bisa mendesain kamar tidur anak Anda dengan membuat area-area atau lintasan-lintasan untuk mobil-mobil Hot Wheels ini. Seperti itu. Atau bisa juga Anda mendesain bunk bed kamar tidur anak ini dengan adanya perosotan, jadi kamar tidurnya lebih interaktif. Nah, area-area bermain ini dapat membuat anak Anda lebih betah di dalam kamar dan juga tidak takut lagi untuk tidur sendiri. Tips selanjutnya yaitu gunakan perabot dan material yang aman bagi anak. Tentunya di dalam kamar tidur anak harus ada beberapa detail penting yang diperhatikan berbeda dengan kamar tidur orang dewasa. Misalnya menggunakan material solid wood yang di oven kemudian dilapisi, di finishing dengan finishing water base atau sebutannya no toxic. Kemudian menggunakan perabot-perabot bersudut tumpul menghindari sudut-sudut tajam yang dapat menyakiti anak. Kemudian menggunakan di area-area kabinet-kabinetnya menggunakan soft closing, jadi ketika membuka kabinet-kabinet itu menghindari anak terjepit. Kemudian menggunakan handle-handle yang aman bagi anak-anak seperti yang tidak tajam dan disesuaikan dengan ukuran-ukuran anak. Pastikan anak tidak mudah terbentur untuk handle-handle ini dan juga mudah bagi anak untuk menggapai handle itu. Lalu menggunakan perabot-perabot yang tidak mudah dipindahkan, jadi menghindari kecelakaan, misalnya anak-anak suka mengangkat barang-barang perabot-perabot itu, atau bisa juga menghindari perabot itu jatuh menimpa anak-anak Anda. Dan yang terakhir, pastikan juga perabot yang digunakan itu tahan lama, jadi tidak mudah patah. Jadi ketika misalnya anak Anda nakal atau dia suka hiperaktif, jadi tidak mudah untuk rusak dan patah, karena ketika patah itu akan menimbulkan sudut-sudut yang tajam dan yang dapat melukai anak-anak Anda. Kemudian tips yang terakhir yaitu menggunakan warna-warna cerah. Pemilihan warna yang ditunjukkan untuk kamar tidur anak-anak biasanya memiliki kesan yang nyaman, kemudian cerah, colorful, dan juga playful. Di bawah alam sadarnya, anak-anak lebih tertarik dengan warna-warna yang cerah dan kontras seperti biru, merah, kemudian pink. Warna-warna itu juga dapat menstimulasi rasa aktif dari anak-anak. Namun perlu diperhatikan juga untuk tidak terlalu banyak menggunakan warna-warna cerah ini agar anak Anda tidak terlalu hiperaktif. Anda bisa menggunakan warna coklat dan natural yang terdapat dari warna-warna kayu agar memberikan kesan hangat pada ruangan. Oke, itu tadi tips-tips mendesain kamar tidur anak dari kami. Gimana, udah ada bayangan belum bagi Anda, bagi para mamah muda atau bunda-bunda atau orang tua untuk mendesain kamar tidur anak di rumah Anda? Sebenarnya mendesain kamar tidur anak ini cukup mudah dan juga cukup menarik ya. Namun ada beberapa detail yang juga kita harus perhatikan itu tadi. Oke, mungkin sekian video kali ini. Bagi kalian yang ingin mendesain kamar tidur anak atau mendesain bunk bed yang tadi saya bilang, Anda bisa banget nih cek ke studio Rancang Reka Ruang yang nanti kontak dan linknya akan kami taruh di description box di bawah ini ya. Kalau gitu, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Adios.
Apa penutupnya? Apa ya? Ininya yang ini aja, yang ayam tadi. Kedengeran nggak sih ayam?